Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu, saudara-saudara jamaah duha Masjid Al-Jannah, ya, Komplek Geraha Cilebut Cluster yang dimuliakan Allah. Sesuai dengan rencana, kajian akidah kita merujuk kepada Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid ini adalah hasil karya daripada Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Ini ulama besar yang masih hidup insyaallah sampai hari ini. Memang sudah sepuh beliau. Kitab ini terdiri daripada 3 jilid. Ini baru masuk jilid yang pertama. Dan bagi yang mau mengkoleksi bisa dicari di toko, bebas dijual murah, cuma 30.000 di toko. Yang nggak sempat ke toko bisa kita bantu supaya lebih optimalnya kita belajar. Karena tidak masanya lagi kita jiping, ngaji kuping, mendengar saja sampai di tangga masjid dah hilang apa tadi yang disampaikan, sudah tidak ingat lagi. Sekarang berpindah daripada jiping kepada jitab, ngaji kitab. Ya, kita berpedoman kepada kitab supaya membantu kita juga dalam mencatat. Ya, alhamdulillah ini sudah dicetak banyak, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kitab ini terdiri dari 5 bab. Ya. Kitab ini terdiri daripada 5 bab. Bab yang pertama, pengantar studi akidah. Ya, ini yang akan kita bahas pagi ini. Bab yang pertama ini di dalamnya akan kita bahas 3 pasal. Pertama, makna akidah dan urgensinya sebagai landasan agama. Yang kedua, sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Yang ketiga, penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Ini yang akan kita bahas. Tapi pagi ini mungkin hanya kita membahas pasal 1 saja. Ya, pasal 2 kita lanjutkan pada pekan depan, yaitu makna akidah dan urgensinya. Akidah itu berasal daripada bahasa Arab, terambil daripada kata aqdun, ya, al-aqdu. Apa artinya? Al-aqdu itu, ya, al-aqdu artinya ikatan. Orang Arab dulu, para sahabat, ketika ke masjid ditanya oleh Nabi, "Kontamu mana?" "Kan di luar, saya lepas saja ya Rasul." "Ikat dulu, saya tawakal ila Allah." Jangan tawakal dulu, ikat dulu baru tawakal. Nah, supaya unta itu tidak kabur, jadi diikat. Ikat itu aqdun namanya. Nah, kembali kepada akidah. Aqdun, ikatan kita dengan Allah, supaya kita tidak lari dari Allah, supaya kita tidak jauh dari Allah, maka perlu al-aqidah. Dan biasanya setiap agama dan kepercayaan punya akidah yang berbeda dengan Tuhannya. Ya, disebut dengan bahasa luar teologi. Ya, akidah ini adalah bahasa dalam Islam. Orang Syiah beda lagi akidahnya, Ahmadiyah beda lagi akidahnya. Itu ikatan dia dengan Tuhan mereka masing-masing. Nah, ini pengertian secara bahasa. Al-aqdu artinya ikatan. Nah, kemudian secara istilah syar'i, Waalaikumsalam.
Akidah itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhirat, dan beriman kepada qadar baik ataupun buruk. Ini dikenal juga dengan rukun iman. Ini sudah kita pelajari waktu di TK ataupun di SD dulu. Ini merujuk kepada hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau menceritakan suatu ketika datanglah lelaki asing yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Langsung saja duduk di hadapan Nabi SAW dan tanpa komentar, tanpa muqaddimah, tanpa basa-basi, langsung saja, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, beritakan kepadaku tentang iman. Qal, Nabi bersabda, al-imanu an tu'mina billahi. Iman itu adalah Anda harus percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, Anda harus percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, Anda percaya kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rusulih, percaya kepada rasul-rasulnya Allah. Wal yaumil akhir, Anda juga percaya kepada hari akhirat. Wa tu'mina biqadari khairi wa syarrih, Anda harus percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Nah, kalau demikian, belajar akidah adalah belajar rukun iman yang 6. Jadi sebenarnya pelajaran kita ini bukan hal yang baru. Pelajaran kita ini bukan hal yang asing. Sudah pernah kita mulai dulu di TK ataupun di SD. Nah, cuman kita mencoba memperdalam, tentu sesuai dengan penggalian daripada para ulama kita. Nah, itu pengertian atau makna aqidah. Syariat itu secara garis besar terbagi kepada dua. Pertama, itulah aqidah sebagai asliyah, sebagai pokok agama. Ya. Aqidah ini disebut juga dengan asliyah atau usuluddin. Tidak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan syariat itu seperti sebatang pohon. Pohon ini terdiri daripada pokok dan cabang. Terdiri daripada pokok dan cabang. Pokok ini disebut dengan asliyah. Inilah akidah yang akan kita bahas. Ya. Nih. Ini disebut apa? Pokok. Ya. Pokok atau asliyah. Nah, kemudian ini adalah cabang. Ini namanya furu'iyah. Apapun pohonnya, pokoknya satu, cabangnya banyak. Benar? Begitupun Islam. Asliyahnya ini satu. Tidak ada cabang yang lain. Kalau ada cabang yang lain daripada pohon ini, tidak benar. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, nanti umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 aliran. Kulluhum finnar, semua mereka masuk neraka. Illa millatin wahidah, kecuali satu millah. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Jawab Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan sahabatku ada di sana.
Inilah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ini pokok yang benar. Cabang yang lain, aliran yang lain, firqah yang lain berbeda dengan ini. Maka ini disebut firqah yang sesat. Aliran yang sesat yang 72 tadi. Ya, 72 finnar, hanya satu yang selamat, yaitu ahlus sunnah. Maka kita disebut dengan firqatun najiyah, firqah yang selamat. Firqah yang selamat dari ancaman hadis yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini adalah urusan hati. Ini tidak ada yang tahu melainkan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan hati, akidah adalah urusan hati. Beda dengan cabang. Cabang ini disebut dengan amaliyah, ya. Amaliyah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat secara kasat mata karena terlihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini amaliyah. Kalau ini cabang ini banyak, ya pokoknya satu, cabangnya banyak. Nah begitu pula lah ibadah itu. Amaliyah itu banyak macamnya. Maka terjadilah dalam Islam bermacam madhab, ya disebut dengan madhahibul arba'ah, madhab yang 4. Ada Hanafiyah, ya ini Imam Hanafi, ya Imam Hanafi. Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah disebut Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik bin Anas disebut dengan mazhab Malikiyah. Yang ketiga, ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i disebut dengan mazhab Syafi'iyah. Dan yang keempat, mazhab Hambaliyah, Hanabilah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana cabang-cabang ini berdasarkan pokok yang satu, begitupun madzhabul arba'ah, 4 mazhab itu akidahnya sama, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka kalau di luar ada klaim-klaim kita dengar bahwa ahli sunnah itu yang syafi'iyah fikihnya, yang ghazaliyah tasawufnya, apalagi yang maturidiyah akidahnya, atau asy'ariyah akidahnya. Ini adalah klaim yang tidak benar. Kenapa? Kalau memang yang syafi'iyah akidah fikihnya, berarti Imam Hanifah bukan ahli sunnah, berarti Imam Ahmad bin Hanbal bukan ahli sunnah, Imam Malik bukan ahli sunnah. Tidak demikian saudara-saudara. Pengertian ahlus sunnah ini sudah ada sejak zaman sahabat. Yang memunculkan pertama kali istilah ahlus sunnah itu adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jauh sebelum Abu Hasan al-Asy'ari, jauh sebelum Imam Syafi'i, jauh sebelum Imam Al-Ghazali. Ahlus sunnah itu telah keluar dari mulut Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan ayat di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Ali Imran Allah katakan, surah Ali Imran surah yang ketiga, ya, ayat 106, ya, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada suatu hari nanti ada wajah yang putih berseri, ada wajah yang hitam legam. Ali Imran surah 3 ayat 106.
ayat 106. Pada suatu hari nanti ada wajah yang putih berseri, ada wajah yang hitam legam. Fa'amal ladzina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun orang yang hitam legam wajahnya, dikatakan kepada mereka, kenapa kalian kafir setelah beriman? Mengganggu juga maskernya. Akafartum ba'da imanikum, mengapa kalian kafir setelah beriman? Ya. Oleh sebab itu fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kalian adab sesuai dengan yang kalian ingkari. 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang putih berseri wajahnya, maka dia ditempatkan dalam rahmat Allah, yaitu surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam surga. Ibnu Abbas menafsirkan dalam Ibnu Katsir. Kalau tidak salah kita punya Ibnu Katsir. Nah, silakan dilihat sini nanti tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas menafsirkan di sini, adapun orang yang putih berseri wajahnya, itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang yang hitam legamnya, hitam legam wajahnya, itulah ahlul bid'ah yang ingkar. Nah, ternyata istilah ahlus sunnah itu sudah keluar dari mulut Ibnu Abbas, belum lahir Imam Syafi'i, belum lahir Imam Abu Hasan al-Asy'ari, belum lahir Imam Ghazali. Nah, maka klaim-klaim di luar yang kita dengar, yang ahlus sunnah itu adalah yang syafi'iyah fikihnya, yang bukan syafi'iyah bukan ahlus sunnah. Apalagi yang asy'ariyah akidahnya, yang bukan asy'ariyah itu bukan ahlus sunnah. Yang ghazaliyah tasawufnya, yang bukan ghazaliyah bukan ahlus sunnah. Ini klaim-klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Ibnu Abbas jauh sebelum itu sudah mengeluarkan ucapan tentang ahlus sunnah yang putih berseri wajahnya nanti di hari kiamat. Ahlul bid'ah yang hitam legam wajahnya di hari kiamat. Ya, ahlul bid'ah maksud seperti Syiah, Rafidah, Ahmadiyah, ya. Itu yang termasuk yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali. Jadi akidah ini disebut juga dengan asliyah atau usuluddin, pokok agama. Sekarang kita berlanjut kepada nomor B. Jadi kitab enggak dikasih nomor supaya memudahkan saja, yaitu urgensi. Urgensi akidah. Apa itu urgensi, Pak? Apa itu urgensi, Bu? Ya. Pentingnya akidah, ya, urgen, penting. Ya. Pentingnya akidah. Kenapa akidah ini penting? Ya. Pertama, persyaratan
bertemu dengan Allah. Buka surah Al-Kahfi ayat terakhir 110. Itu dalam kitab ada Al-Kahfi ayat 110. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim